senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Beribadah bersama, ibadah online GBI Bethesda, Bethesda Kids. Pasti semangat-semangat untuk memuji Tuhan bareng-bareng hari ini ya Kak ya. Pastinya dong. Iya, nah adik-adik minggu lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Nah minggu ini Kak kita juga mau belajar tentang pekerjaannya Roh Kudus. Apa aja nanti adik-adik harus ikuti dengan seksama ya ibadah kali ini ya. Yuk adik-adik sama-sama kita mau datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian buat Tuhan, kita mau sembah Tuhan bareng-bareng di minggu ini ya. Yuk adik-adik siapkan hatinya. Yesus Tuhan, di
kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan lebih lagi bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Berikan kami telinga Tuhan agar kami bisa mendengar dan firman-Mu nanti Tuhan bisa berema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pujian yang selanjutnya, kakak mau nanya nih sama kakak-kakak yang ada di sini, sama adik-adik yang ada di rumah nih. Apa tuh Kak? Kira-kira kakak-kakak tahu nggak sih nama tokoh Alkitab yang menari buat Tuhan? Siapa ya? Siapa ayo? Masa adik-adik nggak tahu sih? Kira-kira siapa Kak? Yakub. Salah. Yusuf. Salah. Siapa ya adik-adik? Siapa ya? Ada yang tahu, ada yang tahu? Nah, namanya itu Daud. Iya bener, Daud ya adik-adik. Nah yuk sekarang kita mau kayak Daud nih, kita mau menari buat Tuhan dengan pujian Bila Roh Allah Ada. Yes. Yuk berdiri semua ya. Harus menari ya Kak? Betul, harus. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalam, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Yeay. Masih semangat semua kan adik-adik? Masih Masih dong. Harus. Nah, mari kita angkat satu pujian lagi, jangan lelah. Gak boleh lelah dong harusnya. Bener Kak? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau memuji nama Tuhan dan kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Siap adik-adik, mari kita bersungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan sikap kita yang terbaik, kita mau menyembah Tuhan, mau datang kepada Tuhan, kita mau menerima hadirat Tuhan dalam hidup kita.
kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Engkau sudah sediakan Roh Kudus buat kami sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penopang. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami sedari kecil kami Bapa untuk taat dan setia. Ajar kami sedari kecil untuk mau dengar-dengaran, untuk sungguh-sungguh saat menyembah, untuk sungguh-sungguh saat memuji, untuk sungguh-sungguh saat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau bawa hidup kami mau bawa hati kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, biar kebenaran firman-Mu yang akan ditabur pada hari ini di hati kami bisa bertumbuh, bisa berbuah lebat, dan orang-orang di sekitar kami bisa merasakan buahnya, karena kami melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk terus setia, kami mau belajar untuk terus membuat Roh Kudus itu terus ada dalam hati kami Bapa. Kami mau terus merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap orang tua yang mendampingi anak-anak pada pagi hari ini, biar Engkau senantiasa topang, Engkau senantiasa tolong setiap keluarga yang ada di GBI Bethesda. Engkau kuatkan, Engkau berikan Roh Kudus dalam setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu siap untuk ditabur kebenaran firman-Mu. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. 1 minggu yang lalu tentang turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini, minggu ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang yaitu pekerjaan Roh Kudus. Wow, luar biasa ya adik-adik. Roh Kudus juga mempunyai pekerjaan. Seperti papa, mama yang bekerja. Ada yang di kantor, ada yang di pabrik ya adik-adik. Ada yang di toko, dan juga adik-adik juga bekerja. Bekerjanya apa? Belajar sebagai pelajar, juga membantu papa dan mama di rumah ya adik-adik. Nah, Roh Kudus mempunyai pekerjaan, yaitu pekerjaan sebagai penolong, sebagai penghibur. Menolong siapa? Menolong kita semua, menghibur kita semua ya adik-adik. Nah, Tuhan Roh Kudus sebagai penolong memberikan keberanian, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan ya adik-adik. Juga menghiburkan adik-adik, menghiburkan kita semua yang sedang bersedih. Misalkan kita tidak punya teman, kita berdoa, Roh Kudus tolong aku biar ada teman. Dan Roh Kudus datang menghiburkan hati kita, kembali hati kita senang. Saat kita berduka cita, ditinggalkan orang yang dikasihi, Roh Kudus hiburkan hatiku, tidak bersedih lagi. Akhirnya Roh Kudus pun datang. Roh Kudus terus ada, bersukacitalah hati kita ya adik-adik. Roh Kudus selalu ada menyertai kita. Walaupun Roh Kudus tidak terlihat, tetapi Roh Kudus selalu ada bersama kita. Nah, seperti titiran ini ya adik-adik. Loh, titiran ini kalau tidak ditiup dia tidak bergerak. Tapi ketika ada dia mulai bergerak. Ada apa adik-adik? Ada angin yang kita hembuskan, sehingga dia bergerak, berputar ya adik-adik. Nah, terlihatkah angin itu? Angin tidak terlihat ya adik-adik. Angin membuat kita sejuk, dingin ya, tetapi tidak terlihat. Sama dengan Roh Kudus, tidak terlihat tetapi membawa perubahan-perubahan di dalam diri kita. Misalkan adik-adik tadinya penakut, dimintai tolong papa mama, tuh tolong ambilkan ke belakang ini. Enggak mah, takut begitu ya adik-adik. Nah, ketika kita berdoa, Roh Kudus beriku roh keberanian. Roh Kudus menolong kita menjadi berani. Mana mah, saya ambilkan, tidak takut lagi. Nah, ketika kita sedang malas, mau disuruh mama papa belajar, kita malas, terus kita berdoa, Roh Kudus bangkitkan semangat belajarku, Roh Kudus tolong. Nah, kita kembali bisa mempunyai semangat untuk belajar. Kita jadi rajin adik-adik, menjadi anak yang pandai ya adik-adik. Nah, Roh Kudus tidak terlihat tapi ada perubahan di dalam
kehidupan kita ya adik-adik. Nah, hal tersebut juga dialami oleh para rasul. Di saat para rasul di loteng Yerusalem dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka pun sampai berbahasa yang tidak mereka mengerti. Orang-orang lain yang dari luar mengerti bahwa itu bahasa mereka, tetapi orang-orang para rasul tidak mengerti, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti, karena Roh Kudus yang memberikan bahasa-bahasa baru ya adik-adik, bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Sampai-sampai dibilang oleh orang-orang yang datang bahwa Petrus dan murid-muridnya semua itu dengan para rasul itu mabuk ya adik-adik, mabuk anggur. Dan Petrus berkata dengan beraninya, kami tidak mabuk anggur. Sekarang masih pagi, baru jam 9 katanya. Kami tidak mabuk anggur. Dengan berani karena Roh Kudus yang ada di dalam hati Petrus. Nah, adik-adik, itu semua tergenapi di dalam firman Tuhan. Coba adik-adik lihat di dalam Kisah Rasul di pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada anak-anak laki-laki, perempuan, kepada teruna-teruna, kepada orang tua juga ya adik-adik, dan kepada hamba-hambanya semua dicurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga ada perubahan di dalam setiap kita. Adik-adik juga mau kan mendapatkan curahan Roh Kudus? Tante juga mau. Ya, kita semua mau mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus seperti para rasul, juga seperti Stefanus adik-adik. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Stefanus juga saat dia diseret keluar kota, dia tidak membalas. Saat dia dirajam dengan batu, dia tidak membalas, tetapi dia malah berdoa kepada Tuhan, ampunilah mereka Tuhan, jangan balas mereka Tuhan. Mereka Stefanus berdoa malah mengasihi mereka, karena Roh Kudus yang bekerja, ada kasih yang luar biasa ya adik-adik keluar dari dalam diri kita seperti Stefanus. Dan saat itu juga ada Saulus yang melihat, tetapi Saulus tidak menolong. Saat itu Saulus belum dipenuhi Roh Kudus. Nah, ketika Saulus dipenuhi Roh Kudus, malah Saulus menjadi pembela orang-orang percaya Tuhan, menjadi Paulus menjadi pemberita Injil. Dengan beraninya dia memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan keberanian ya adik-adik. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa berubah, ada perubahan yang menjadi lebih baik ya adik-adik. Nah adik-adik, kebenaran firman Tuhan saat ini membuat kita semakin mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mau adik-adik? Ya, kita tentunya mau ya adik-adik, Roh Kudus yang ambil alih hidup kita. Nah, Tante berikan ayat super kebenarannya ya adik-adik, yaitu di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Ia menghembusin mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ia menghembusin mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Untuk super ayatnya Kisah Rasul 11 ayat 16b. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di atas kehidupan kami, di dalam hati kami. Roh Kudus, jadikan kami Tuhan anak-anak yang pemberani, jadikan kami Tuhan anak-anak yang rajin, anak-anak yang berani bersaksi juga ya Tuhan, seperti para rasul. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel menyertai setiap kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik, kita akan membuat satu kreativitas ya pagi ini. Kita menggunakan kertas lipat ya adik. Boleh warna apa saja, adik-adik punya warna apa saja terserah. Terus kita bisa menggunakan boleh lem double tip atau lem biasa, dan menggunakan gunting, menggunakan
jangka kalau punya. Kalau tidak ada kita menggunakan uang logam ya adik-adik, dan juga lidi. Nah, kita akan membuat kintil angin ya adik-adik, kincir angin. Adik-adik sudah tahu kan? Nah, sekarang kita ambil kertasnya. Kita lipat adik-adik seperti ini. Ujungnya bertemu dengan ujungnya dan kita ratakan seperti ini. Setelah itu kita buka adik-adik, kita lipat lagi yang belum dilipat, ini seperti ini. Nah, kita lipat kembali. Sudah seperti ini. Nah, kita tutup, kita gunting di bagian ujungnya sini. Ya, kita gunting seperti ini ya adik-adik. Kira-kira kita gunting separuh lebih ya. Kita gunting. Setelah itu kita buka, kita lipat lagi yang sebagian sini, kita gunting lagi yang di sini ya adik-adik. Nah, kita gunting lagi. Hati-hati ya adik-adik menggunakan guntingnya. Setelah itu kita buka seperti ini ya, dan kita kasih lem ujung-ujungnya ya adik-adik. Boleh menggunakan lem biasa atau menggunakan lem double tape. Kita ambil yang sebelah sini bertemu dengan sebelah sini seperti ini ya. Kita lem ya adik-adik. Adik mengerjakannya dibantu mama, papa, atau kakak ya adik-adik. Kita membuat kincir angin yang dihembuskan nanti oleh angin ya. Nah, sekarang sebelahnya lagi dengan sebelah sini ya adik-adik. Betes dakit, hebat. Buat kincir angin. Seperti ini ya kan. Kita lekatkan, boleh menggunakan lem biasa atau lem double tip. Terus tengahnya kita kasih juga lem adik-adik di sini, nanti kita lekatkan seperti ini biar melekat ya. Kita kasih lem dulu. Bentar ya. Gunting, tempelkan di tengah-tengah. Terus tempelkan persis di tengah-tengah. Nah, sudah melekat ya adik-adik. Sudah berbentuk kincir angin kan? Sekarang kita bikin lingkarannya. Kita gunakan kertas yang boleh warna lain, boleh sama ya adik-adik. Kita lipat. Boleh menggunakan jangka lingkarannya atau menggunakan uang logam tadi. Ini seperti ini. Kita bikin lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, itu ya. Tuh, kita lupa, kita gunting ya adik-adik. Hati-hati ya adik-adik menggunakan guntingnya. Bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak ya. Tuh, udah dapat 2. Kita kasih lem lagi. Kasih lem, kita tempelkan. Dan kita tempelkan di sini. Ini tengah-tengah. Dan juga kita tempel lagi. Kasih lem. Satunya tadi ya adik-adik.
Tempel lem dan kita lekatkan di bagian belakang. Bagian belakang ya. Darah seperti ini. Jadi muka belakang ada lingkarannya. Ya. Sekarang kita lubangin adik-adik. Nih, di tengah-tengah sini kita lubangin tembus sampai ke belakang. Bisa menggunakan ujungnya jangka atau bisa menggunakan gunting. Adik-adik ingat minta bantuan mama, papa, atau kakak agar tidak berbahaya bagi adik-adik ya. Kita perlebar, buat agak lebar. Setelah itu jadi lingkarannya nih, lihat nih. Nah, sekarang kita ambil lidinya, kita masukkan di sini. Tada, sudah jadi kincir anginnya, ya. Loh. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.